Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu insya Allah Ta'ala. Saya Udail Akhras dari Palestina dan saya Ayu Aida dari Indonesia. Ya, kita kembali Alhamdulillah hari ini untuk bercerita dan sharing-sharing bersama teman-teman kita, followers kita di YouTube yang selalu ikuti kita di YouTube, dan teman-teman semuanya sudah lihat dan sudah ikuti berita-berita dari Palestina. Kemarin banyak korban, banyak syahid, dan sudah perangnya sudah berhenti, Alhamdulillah. Perangnya cuma waktunya 4 hari aja gitu. 4 hari aja dari tanggal 5 ya. 5, iya. 6, 7, 8. Iya. Tapi sudah punya sekitar 45 korban syahid di Palestina, dan sekitar 200 orang lebih yang terluka, dan 500 rumah yang sudah hancurkan oleh Zionis gitu. Dan juga kondisinya banyak orang yang sudah sakit hati gitu, karena sedih banget karena sudah ada yang berpisah sama anaknya, sama temannya, sama saudaranya, ibunya. Bahkan ada satu keluarga yang semuanya menjadi korban kecuali satu anak yang masih hidup. Allah selamatkan dia dari perang itu. Jadi kita mau sharing sama teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya, sayang, kenapa ada orang Palestina yang sudah terluka, dia sudah banyak korban, maksudnya rumahnya hancur, anaknya sudah meninggal syahid gitu, tapi dia masih semangat dan dia masih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan masih mau berkorban lagi untuk Palestina juga. Itu orang Palestina hebatnya. Saya kan selalu bercerita sama istri saya tentang bagaimana sifatnya orang Palestina. Sebenarnya kita sangat-sangat mencintai Palestina dan mencintai berkorban untuk Palestina, karena Palestina bukan miliki Palestina saja, tapi miliki umat Islam juga. Jadi kalau ada pilihan gitu ya, ada sebuah pilihan, sebenarnya setahu saya juga berdasarkan cerita dari Bang Ode juga gitu, itu pun kalau saya merasakan mungkin juga sama gitu, sama. Jadi hakikatnya orang Palestina itu tidak mau keluar dari Palestina gitu. Benar. Dan kalaupun mereka yang keluar dari Palestina itu untuk meningkatkan ekonominya, untuk membantu ekonomi keluarganya dan membantu ekonomi rakyat sana gitu, karena ekonomi di sana mati gitu ya. Dan saya rasa ketika orang Palestina keluar dari negara Palestina bukan berarti dia tidak jihad fisabilillah. Benar. Tapi orang Palestina keluar dari negara Palestina juga saya rasa itu termasuk jihad. Kenapa? Karena berjuang untuk membantu ekonomi orang-orang yang dalam keadaan berperang gitu loh. Benar. Orang-orang yang dalam keadaan penjajahan gitu. Benar. Nggak ada orang sebenarnya, meskipun orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang dimanapun di dunia, tidak ada orang dia suka meninggalkan negaranya. Karena bagaimanapun dia lahir di sini, bahasanya, temannya, keluarganya, makanan, semua budaya gitu. Nggak ada yang suka enak-enak gitu. Mau keluar dari negara, udah mau hidup di negara lain gitu. Apalagi kita tahu di Palestina itu tempat negara di mana kita itu bisa syahid dan memang udah langsung masuk surga gitu ya. Iya, pahala jihad juga luar biasa di sana, karena jihad yang paling jelas gitu kata Rasulullah itu adalah di Palestina sama Yahud gitu, sama Yahud. Apalagi orang Palestina itu kalau keluar gitu, lihat aja Bang Oday keluar dari Palestina dalam kondisi sendiri gitu ya. Waktu itu gimana rasanya Bang sebelum menikah dengan Aida? Saya jauh dari keluarga gitu, siapa sih yang mau gitu ya jauh dari keluarga, dari tanah yang dicintainya, tanah yang ketika kita meninggal di sana pun juga syahid. Dan saya yakin Bang Ode di sini pun juga
juga jihad fisabilillah gitu. Insya Allah. Saya sebenarnya pertama 6 bulan ya, atau pertama tahun selalu menangis sendirian karena kondisi baru gitu di Indonesia, jauh dari keluarga, jauh dari yamah, jauh dari ibu sama ayah, teman-teman, makanan sudah beda, budaya beda, bahasa beda, semuanya beda. Jadi kayak orang yang gimana gitu, kayak orang yang masuk di laut gitu, tapi sendirian nggak bisa ngapain gitu. Tapi selalu saya doa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah mudahkan hidupku, dan ya Allah Azza wa Jalla lancarkan rezeki saya, karena saya juga ada niat untuk membantu keluarga saya di Palestina dan membantu ekonomi saudara saya di Palestina. Jadi selalu aku ingat, tapi semangat gitu, ingat saya jauh dari keluarga, tapi di satu waktu udah kembali lagi semangat untuk saya insya Allah bisa lebih manfaat kalau masih ada di Palestina, mungkin tidak bisa memberikan hal-hal yang seperti kalau saya di Indonesia gitu. Jadi tapi rasa saya juga sangat rindu kepada Palestina. Selalu saya rindu kepada Palestina gitu dan keluarga saya. Dan insya Allah mungkin tahun depan ya sayang, kita insya Allah kita akan ke pergi ke Palestina insya Allah ya. Azza wa Jal gitu. Jadi sebenarnya sih tahun ini kita sudah planningkan untuk ke sana gitu. Cuman ada sesuatu yang memang lebih urgent untuk kita masih stay di sini. Gimana? Gini teman-teman. Jadi Allah itu mengumpulkan orang-orang yang sama gitu. Allah itu sesuai dengan prasangka kita gitu. Bahkan kita bertemu itu benar-benar kita itu bukan orang yang kenal gitu ya, bukan orang yang beberapa kali ketemu juga gitu, dan Masya Allah kirimkan karena ya energi itu menyatu ketika saya sangat mencintai Palestina gitu, saya juga mencintai Indonesia juga gitu, jadi mencintai negara-negara yang memang apalagi di sana Palestina. Kalau dulu saya berpikir seperti ini. Sebelum menikah dengan Bang Ode gitu ya, jadi melihat video-video kayak gitu ya, terus melihat cerita-cerita gitu, itu rasanya kayaknya adanya di film gitu ya. Zaman sekarang masih ada penjajahan gitu, yang dimana hampir notaben 98% mungkin ya di dunia ini udah nggak ada penjajahan gitu ya. Tapi masih ada negara yang dijajah ya dalam kondisi yang damai-damai gitu ya sekarang ini. Dan apalagi kemarin kalau Israel itu menghancurkan Palestina itu, kirim roket dan itu tiba-tiba gitu loh, hanya dikasih waktu 1 menit gitu ya sampai 2 menit, dan kadang-kadang sebelum 2 menit udah langsung bom udah masuk ke situ gitu. Iya, ada anak kecil. Saya mau bercerita sama teman-teman salah satu cerita dari perang yang terakhir ini. Ada salah satu anak kecil berusia 11 tahun dan umurnya Rahaf Khalil Sulaiman. Dia dipotong gitu kakinya, dua-duanya sudah dipotong, dan tangannya juga sudah dipotong bekas roket bom Israel. Dan dia masih semangat banget dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan saudaranya sudah meninggal syahid juga, saudaranya, adiknya. Tapi waktu ada jurnalis, dia menanyakan dia gitu, apa pesanmu katanya, saya punya mimpi untuk insya Allah dapat kaki-kaki yang itu namanya kayak kaki palsu untuk lebih semangat nanti lagi, lebih berjuang untuk Palestina. Dan saya tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal anak-anak usia 11 tahun ini teman-teman bisa lihat, Masya Allah. Dan mungkin kalau kita ya kondisi seperti itu, mungkin kita nggak kuat gitu, apalagi melihat anak-anak kita ya, mungkin kita juga nggak kuat gitu. Jadi Masya Allah luar biasa, saya banyak belajar ya setelah menikah dengan Bang Ode ini, begitu banyak pengetahuan saya gitu ya.
Jadi mereka itu dalam kondisi yang sudah kakinya hancur, kakinya sudah nggak ada, tangannya nggak ada, tinggal satu tangan aja gitu, masih dengan kuat gitu, dan menyerukan merdeka Palestina gitu, menyerukan merdeka Palestina, dan dia bangga gitu, dia bangga kakinya, dia bilang ya, anak usia 11 tahun ya, Masya Allah. Dan dia bilang kakinya sudah ada di surga gitu. Iya, kakinya sudah ada di surga gitu. Iya, sebelum saya masuk ke surga, sebelum saya ya, gitu. Allah, Jadi dia punya harapan dan punya amal, kalau di bahasa Arab bilang, untuk masuk di surga. Nanti dia ikuti kakinya gitu. Coba positifnya dan coba pikirannya, bagaimana semangatnya gitu. Biasanya kalau orang sudah sakit atau sudah terluka atau sudah ini mungkin sedih dan menangis ini, tapi dia angkat tangannya, itu artinya merdeka Palestina gitu. Dan itu bikin Yahud sangat-sangat panas dan panas gitu ya. Iya. Dan kalau dulu teman-teman, saya cuma bisa melihat seperti rasa teman-teman ya, melihat gitu ya. Mungkin kita juga kadang-kadang menangis gitu ya, melihat video gitu dari berita-berita gitu ya. Tapi setelah saya menikah dengan Bang Odey, jadi bener-bener rasa itu, saya bener-bener ada di perang itu gitu, rasanya gitu. Jadi bener-bener nggak bisa tidur ketika Bang Odey nggak bisa tidur gitu. Saya jadi bisa merasakan, ya Allah, keluarga Bang Odey ada di sana gitu. Ya, sedang berjihad, meninggal sewaktu-waktu kita tidak tahu gitu ya. Jadi kondisi saya saat ini tuh benar-benar, ya Allah, seperti ini ya perang itu gitu, bukan di seperti film-film gitu ya. Dan ini benar-benar banyak pengetahuan yang saya dapat dari Bang Odey juga, bagaimana orang Palestina ini membuat roket untuk membalas gitu ya. Terus Israel juga bagaimana membuat roket juga gitu ya. Jadi tambah ada kejadian perang kemarin, seorang ibu yang anaknya Ibrahim gitu. Itu selain Gaza. Jadi perang sudah berhenti di Gaza. Hari yang selanjutnya gitu, teman-teman, Israel membunuh salah satu orang namanya Ibrahim Nabulsi. Itu orang anak muda, masih muda gitu, dan dia dicari oleh Israel gitu. Israel carikan dia karena dia berjihad, berjuang juga untuk memerdekakan Palestina. Dan dia beberapa tahun nggak bisa ketemu sama ibunya, sembunyi aja. Akhirnya kena Israel ketemu sama dia, dan sudah dia meninggal syahid, keadaan syahid. Saya melihat foto-fotonya gitu, kemarin menangis banget. Dan ya Allah gitu, masih anak muda gitu. Biasanya anak muda senang-senang, masih mau nikah, mau bikin keluarga, mau beli mobil, mau bekerja gitu, mau santai-santai. Tapi orang-orang di sana memang pikirannya beda gitu, beda banget. Dan ibunya setelah dia meninggal gitu, bangga banget. Istriku kan sudah lihat videonya, dan kita lihat videonya sama-sama juga di sini. Dan ini seorang ibu ya yang sangat bangga gitu kepada anaknya, bahwa anaknya itu insya Allah masuk surga, dan karena berjihad juga untuk membela Palestina. Dan Ibrahim ini ya, yang Allahyarham udah meninggal, berpesan kepada rakyat Palestina. Ya, jaga Palestina. Kalian jaga Palestina ya, setelah meninggal, itu pesannya gitu. Ya, semoga Allah yarham insyaallah. Dan jurnalis juga menanya ibunya setelah dia meninggal, bagaimana rasamu gitu. Dia bersyukur, alhamdulillah saya bangga banget. Dan semoga saya ketemu sama dia di surga insyaallah azza wajal, bersama nabi-nabi insyaallah azza wajal. إبراهيم تخوك بالعكس، في 100 إبراهيم، كل واحد يحتاج شهيد كلكم إبراهيم، كلكم أولاد إبراهيم، كلكم إبراهيم، كلكم إبراهيم. راح عند حبيب إبراهيم، راح عند حبيب النبي محمد، عند حبيب إبراهيم. إبراهيم انتصر.
Itu jawaban ibunya gitu. Jadi Masya Allah, Allah Azza wa Jalla kasih kesabaran luar biasa. Dan kita belajar sama dia karena dia senang gitu. Ya sedih-sedih itu pasti manusiawi gitu. Tapi juga senang di satu waktu. Kenapa? Karena pasti insya Allah ke surga, dapat pahala yang surga. Jadi dia senang gitu. Senang karena bangga-bangga juga anaknya bisa melawan Israel. Melawankan Israel, melawan kezaliman. Dia sendirian, tapi Israel punya tentara besar, teknologi, senjata, mobil-mobil, pesawat, semuanya di dunia. Tapi dia sendiri bisa melawan Israel. Kenapa? Karena dia punya iman dan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika kita ngomongin Palestina, itu memang tidak ada henti-hentinya ya. Kita memikirkan bagaimana anak-anak kecil ya, ada berapa anak kecil yang meninggal itu? Sekitar 10. Ya, 10 atau 11 anak kecil itu kemarin. Iya. Usia 2 tahun, usia 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun gitu ya. Perjuangan Palestina ini gitu ya, itu benar-benar terasa kepada kita, dan Indonesia ini bersyukur. Apa yang harus kita lakukan untuk Palestina yaitu mendoakan gitu, mendoakan gitu. Mereka gitu, mendoakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan bukan hanya mendoakan, kalau memang misalkan teman-teman ya ini berbicara tentang bagaimana kita support Palestina gitu ya. Kita juga dapat pelajaran dari kejadian ini. Kita mungkin ada masalah gitu. Kita hidup di Indonesia, alhamdulillah, di dalam kondisi keadaan tenang dan tidak ada penjajahan ya, tidak ada kezaliman secara umum ya, maksudnya aman gitu, merdeka alhamdulillah, dan bisa bekerja, bisa cari rezeki, bisa jalan-jalan kemana-mana bebas. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla kasih kita nikmat yang luar biasa. Belum tentu saudara kita yang di Palestina punya nikmat seperti ini, dan bahkan mereka masih berjuang dan semangat untuk memerdekakan Palestina. Jadi minimum kita bantu dengan doa, insya Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita bisa melakukan harus melakukan, karena nanti Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada semua manusia, apa yang kamu melakukan di hartamu, di waktumu, di tubuhmu, itu semuanya akan dipertanyakan. Dan Allah Azza wa Jalla juga akan bertanya tentang Palestina, apa yang kamu sudah melakukan untuk masjidku, Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak di Palestina. Apa jawab kita gitu nanti di hari kiamat gitu. Harus benar-benar peduli. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtama bi amri muslimina falaysa minhum." Orang yang tidak peduli kepada umat Islam dan kasus-kasus umat Islam itu bukan orang Muslim dan bukan dari mereka. Bukan artinya dia kafir, enggak, tapi sifatnya bukan orang Muslim dan sikapnya bukan orang Muslim gitu. Karena dia tidak peduli, dia melihat masalah, melihat perang, mendengar, tapi waduh ini nggak penting, dia responnya gitu, itu tidak penting, ini aku udah alhamdulillah saya aman gitu, tenang, aku tidak mau urus yang lain. Itu tidak boleh gitu di agama kita. Kita harus peduli kepada saudara kita dimanapun di dunia, karena kita umat yang bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Umat kalian adalah umat yang bersatu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Kondisi sekarang gimana Bang? Maksudnya sudah sedikit lebih tenang ya? Iya, sekarang sudah lebih tenang sedikit, tapi kondisi masih susah, ekonomi Ya, dan kondisi penjajahan. ekonomi susah ya. Cuma perangnya berhenti. berhenti. Sudah agak sedikit tenang, tapi itu di Gaza saja juga, bukan di tepi barat. Karena Palestina itu ada 4 tempat. Kalau saya mau jelaskan kepada teman-teman, Palestina adalah 4 tempat, itu Gaza dan tepi barat dan Israel atau namanya Palestina di bawah penjajahan, dan keempat Al-Quds atau kota Yerusalem yang punya kondisi khas gitu, punya kondisi khas. Kalau Gaza itu orang Palestina semuanya, orang Palestina yang duduk di Gaza, dan Israel menutup semua jalur yang
masuk ke Gaza, untuk di Gaza. Yang kedua, tepi barat itu Israel bisa masuk kemana-mana ke dalam, karena yang punya kekuatan, yang punya senjata itu adalah Israel. Tapi juga orang Palestina yang duduk di sana, yang tinggal di tepi barat, dan tepi barat itu lebih besar jauh dari Gaza. Yang keempat, Israel yang semuanya orang Zionis tinggal di sana. Yang keempat, Al-Quds, Yerusalem itu orang Palestina sama orang Zionis gitu yang duduk di Al-Quds. Jadi Gaza itu sudah ditutup oleh Israel, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Dan sekarang Israel melakukan perang atau melakukan membunuh orang-orang Palestina di dalam tepi barat. Jadi selesaikan Gaza dulu, baru ke tepi barat gitu. Namanya dia sekarang bikin proses, namanya proses besar untuk membunuh semua orang Palestina yang melawan Israel. Namanya Al-Fajr As-Sadiq gitu, Fajar yang benar gitu. Mereka menamakan prosesnya gitu. Semoga Allah Azza wa Jalla hancurkan Zionis, hancurkan Israel, dan melindungikan saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekarang lebih tenang, tapi kita mohon doa juga buat saudara kita yang tinggal di tepi barat, karena masih di dalam kondisi melawan Israel, dan hampir setiap hari ada syahid, bahkan bukan satu tapi 2 atau 3 atau 4 syahid itu setiap hari. Saya ini membuka MacBook saya, lagi baca berita-berita sekarang, sedangkan saya merekam video ini, saya dapat berita ini ada syahid baru di Palestina. Dan itu bekas perang di Gaza. Jadi ada orang yang terluka kemarin di perang di Gaza, dia meninggal hari ini di kota Beit Hanun di Gaza. Semoga Allah merahmatikan dia. Allah Azza wa Jalla memerdekakan Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus bantu doa teman-teman. Dan kondisi Palestina seperti apa, tetap ya kondisi Palestina ekonomi mati, terutama di Gaza gitu ya. Ekonomi mati, pekerjaan pun juga tidak ada gitu ya. Terus listrik juga setiap hari itu hanya 4 jam. 4 jam kayak gitu. Jadi karena memang negara dalam kondisi penjajahan ya, jadi ya memang masih butuh uluran tangan orang-orang Muslim dan orang-orang yang memang cinta kedamaian. Ya, mungkin insya Allah nanti akan kita bikin playlist khusus tentang Palestina. Kita akan menjelaskan juga tentang kondisi saudara kita di Palestina dan tentang 4 tempat yang di Palestina, Al-Quds dan tepi barat dan Gaza dan Palestina yang di bawah penjajahan, bagaimana mereka hidup di sana. Karena videonya ini panjang, sudah cukup gitu. Insya Allah next kali kita akan menjelaskan tentang itu. Ikut terus. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa like, share, subscribe biar ilmu ini dibagi sama umat Islam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.